537 Setan. Menurut pengaturan klan iblis, para jenius muda dari cabang manapun akan terkonsentrasi di wilayah utara klan iblis untuk latihan terpadu. Latihan ini sangat keras dan parah, dan jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin mati. Justru karena itulah para pemuda jenius dari cabang yang sama akan bersatu untuk melawan yang lain. Mereka bisa bersatu dan tetap bersatu, dan cabang juga bisa membentuk aliansi satu sama lain. Klan iblis adalah salah satu aliansi klan iblis. Karena itu adalah aliansi, Jin Xiangyang secara alami mengenal Gao Yuji dan telah melihat pedang langit perak dan pedang langit meteor di tangan Gao Yuji, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pedang langit meteor Gao Yuji akan benar-benar muncul di tangan seorang manusia jenius. Gao Yuji memberikannya pada Lin Chen. Ini tidak mungkin, belum lagi pertentangan antara manusia dan iblis, kesombongan Gao Yuji sendiri membuat tidak mungkin memberikan harta kepada orang lain. Maka hanya ada satu kemungkinan, Lin Chen membunuh Gao Yuji, dan kemudian mendapatkan pedang meteorit di tangan Gao Yuji. Brengsek. Memikirkan hal ini, Jin Xiangyang tidak bisa menahan untuk tidak mengumpat dengan marah, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika temannya Gao Yuji meninggal. Namun, Jin Xiangyang tidak menyangka bahwa manusia jenius yang membunuh Gao Yuji akan ditemuinya di sini saat ini. Sekarang setelah dia bertemu dengannya, mustahil baginya untuk tidak membalaskan dendam Gao Yuji. Nak, kamu sudah mati. Jika kamu berani membunuh temanku, kamu sudah mati. Mata Jin Xiangyang menjadi sedikit merah. Omong kosong. Lin Chen tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Dia benar-benar tidak ingin berbicara omong kosong dengan Jin Xiangyang di sini, tetapi dia tidak menyangka bahwa pedang meteorit benar-benar dapat mengarah pada hubungan antara Gao Yuji dan Jin Xiangyang. Kematian. Mendengar kata-kata Lin Chen, Jin Xiangyang menjadi lebih marah, dia meninju, dan rahasia kematian yang luar biasa menyebar. Pada saat ini, Jin Xiangyang dalam keadaan berubah menjadi tubuh iblis. Dia telah memahami rahasia kematian hingga tingkat keempat. Sekarang dia berubah menjadi tubuh iblis dan menggunakan rahasia kematian, dan itu segera menjadi yang kelima. Tingkat. Jumlah misteri kematian tingkat kelima sangat besar, dan tekanannya sangat menakutkan. Saat pukulan Jin Xiangyang datang, Lin Chen segera merasakan misteri kematian yang luar biasa mengalir deras, seolah-olah mereka akan menutupinya secara langsung. Pedang kehancuran. Pedang kehancuran di tubuh Lin Chen dilepaskan, dengan cepat memasuki pedang langit meteor, dan kemudian ditebas dengan satu pedang. Pedang meteorit menebas, dan pedang penghancur besar ditembakkan dari pedang meteorit. Bersamaan dengan itu, pedang meteorit menebas Jin Xiangyang dengan keras. Meskipun misteri kematian Jin Xiangyang mencapai tingkat kelima, pedang penghancur Lin Chen juga merupakan serangan terkuat pada satu target dan sangat kuat. Saat berikutnya, ledakan. Pedang kehancuran Lin Chen menghantam tinju Jin Xiangyang dengan keras. Pedang kehancuran dan makna kematian bertabrakan dengan gila-gilaan. Aliran udara kematian memenuhi udara, memberikan perasaan yang sangat tidak nyaman kepada orang-orang. Pedang penghancur dapat memotong segala sesuatu di dunia, tidak terkecuali rahasia kematian. Terlihat bahwa pedang penghancur memotong sejumlah besar rahasia kematian dengan satu serangan, tetapi pada saat yang sama, rahasia kematian juga dengan cepat mengikis pedang kehancuran di dalam pedang kehancuran. Lagi pula, misteri kematian Jin Xiangyang adalah tingkat kelima, dan ada terlalu banyak. Jika maksud pedang penghancuran Lin Chen mencapai tingkat keempat, Lin Chen dapat terus menekan pemboman misteri kematian Jin Xiangyang, tetapi maksud pedang penghancuran adalah masih hanya di level ketiga, tidak mudah untuk menolaknya. Lin Chen mengerang teredam, dan mundur 10 langkah, dan pedang penghancur miliknya juga terkikis oleh sejumlah besar misteri kematian, dan akhirnya berubah menjadi cahaya bintang kecil dan menghilang. Lin Chen merasa jijik, dan Jin Xiangyang sedang tidak bersenang-senang. Tinjunya terbakar kesakitan. Sebagian besar esensi kematian yang menutupi tinjunya terpotong oleh pedang kehancuran. Bahkan jika bagian yang tersisa terus menyerang Lin Chen, mereka tidak akan bisa melakukan banyak kerugian terhadap ancaman Lin Chen. Aku punya kekuatan. Jin Xiangyang memandang Lin Chen dengan ekspresi agak terkejut. Dia menduga bahwa Gao Yuji telah dibunuh oleh Lin Chen sebelumnya, jadi dia mengambil tindakan langsung dalam kemarahan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Lin Chen bisa menahan serangannya. Tapi sekarang dia sudah tenang, dia juga bisa berpikir bahwa karena Lin Chen bisa membunuh Gao Yuji, kekuatannya secara alami tidak akan jauh lebih lemah. Lagi pula, dibandingkan dengan Gao Yuji, kekuatan Jin Xiangyang tidak lebih kuat dari Gao Yuji. Apakah ini seberapa kuat jenius iblismu? Lin Chen memandang Jin Xiangyang dengan acuh tak acuh. Meskipun Lin Chen tidak ingin membuang waktu di sini,
Lin Chen juga sangat ingin tahu tentang jenius iblis dan ingin bersaing satu sama lain. Namun, setelah pukulan yang baru saja dia lakukan dengan Jin Xiangyang, Lin Chen sedikit kecewa. Mungkinkah si jenius iblis, apakah ini kekuatan dari klan jenius? Ketika dia bertemu Gao Yuji, dia tahu bahwa Gao Yuji hanyalah seorang jenius dari klan iblis di bagian paling selatan wilayah Matahari Darah. Klan iblis terletak di bagian selatan wilayah Matahari Darah. Energi spiritual dan vitalitas dari langit dan bumi relatif tipis, jadi jumlah dan kekuatan para jenius secara alami lebih kecil dan lebih lemah. Prestasi Gao Yuji sudah sangat bagus, tapi ini adalah wilayah utara wilayah Matahari Darah, yang sangat cocok untuk para pejuang untuk berlatih. Kekuatan para jenius iblis di sini masih sama, Lin Chen mau tidak mau merasa sedikit kecewa. Sombong. Wajah Jin Xiangyang menjadi gelap, aku cukup berurusan denganmu. Saat dia mengatakan itu, rahasia kematian di tubuh Jin Xiangyang berkumpul kembali, dan jelas bahwa dia akan melancarkan serangan kedua. Tampaknya dia marah dengan kata-kata Lin Chen. Jin Xiangyang memiliki sejumlah besar misteri kematian yang terkondensasi di tubuhnya. Ketika jumlah misteri kematian meningkat, paksaan besar langsung menyelimuti Lin Chen, seolah-olah dia ingin menelan Lin Chen secara langsung. Sama. Iblis surgawi bisa. Jin Xiangyang meraung, dan sejumlah besar misteri kematian berkumpul di tinjunya. Pada saat yang sama, tinjunya terus berayun. Dalam sekejap, bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bayangan tinju ini padat, hampir menutupi dunia di depannya. Bayangan tinju ini membombardir Lin Chen. Jurus Jin Xiangyang agak mirip dengan tinju Mizong yang pernah dipraktikkan Lin Chen, namun juga sangat berbeda. Tinju Mizongnya mengandalkan kecepatan cepat untuk membentuk bayangan tinju dalam jumlah besar, dan musuh tidak dapat membedakan mana yang mana. Serangan nyata, tetapi Heavenly Demon Ken milik Jin Xiangyang, Lin Chen menemukan bahwa setiap serangan mengandung makna kematian, dan itu semua adalah serangan nyata. Wajah Lin Chen sedikit serius. Melihat ekspresi serius Lin Chen, Jin Xiangyang tidak bisa menahan cibiran di sudut mulutnya. The Heavenly Demon Ken adalah kode rahasia klan iblis surgawi saya. Serangannya sangat kuat dan memiliki jangkauan yang luas. Nak, izinkan saya lihat bagaimana kamu bisa memblokirnya. Lin Chen telah memblokir Jin sebelumnya. Serangan siang yang mengejutkannya, tapi itu masuk akal. Bagaimanapun, Lin Chen bisa membunuh Gao Yuji. Tapi sekarang Jin Xiangyang menggunakan kode rahasia klan iblis surgawi untuk menyerang Heavenly Demon Ken, dan dia tidak percaya bahwa Lin Chen masih bisa memblokirnya. Menurutnya, Lin Chen pasti akan mati kali ini. Tidak tertarik. Lin Chen mengangkat alisnya dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia tidak berbicara omong kosong. Niat pedang penghancur dan maksud pedang waktu melonjak dengan cepat di tubuhnya. Dalam sekejap mata, mereka terintegrasi untuk membentuk maksud pedang tanpa nafas tipe baru. Kemudian mereka berkumpul di pedang meteorit. Setelah melewati amplitudo formasi pedang meteorit, tebaslah dengan satu pedang. Bum bum bum. Lin Chen hanya memiliki satu pedang, tetapi Jin Xiangyang memiliki pukulan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi bahkan jika Lin Chen hanya memiliki satu pedang, pedangnya mengenai setiap bayangan kepalan tangan Jin Xiangyang tanpa ada bagian yang hilang, dan suara tumpul terdengar untuk beberapa saat. Kekuatan Wuxi begitu dahsyat, merupakan perpaduan dari Destruction Sword Intent dan Time Sword Intent. Belum lagi Death Mystery level kelima, bahkan serangan alternatif yang dilakukan oleh Death Mystery level kelima digabungkan dengan misteri lainnya, Wuxi bisa menekannya. Saat pedang Lin Chen jatuh, sejumlah besar bayangan tinju yang muncul dari serangan Jin Xiangyang segera dibombardir, dan masing-masing bayangan tinju yang berisi rahasia kematian hancur. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, sisa iblis Jin Xiangyang, itu adalah mudah dipecahkan oleh Lin Chen. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Jin Xiangyang berteriak, membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, wajahnya yang pucat penuh rasa tidak percaya. Seperti yang diharapkan dari buku rahasia klan iblis, itu cukup kuat. Lin Chen melirik Jin Xiangyang dengan ringan dan berkata dengan suara sarkastik. Faktanya, klan iblis surgawi dianggap sebagai buku rahasia oleh klan iblis surgawi, dan kekuatannya secara alami tidak lemah. Namun, tidak peduli jenis serangannya, itu juga tergantung pada siapa yang mempraktikkannya. Jin Xiangyang memiliki hanya telah berlatih klan iblis surgawi untuk waktu yang singkat, dan dia belum mampu memahami esensi dari kanal iblis surgawi, secara alami tidak dapat menampilkan kekuatan super dari kanal iblis surgawi. Mendengar kata-kata Lin Chen, Jin Xiangyang berteriak, membuka mulutnya dan memuntahkan seteguk darah lagi, tubuhnya sedikit gemetar karena marah. Mati. Lin Chen tidak ingin membuang waktu di sini lagi.
dia masih harus pergi ke tempat pemurnian darah. Tanpa omong kosong, dia menebas pedang meteorit yang berisi niat pedang terengah-engah dengan satu serangan pedang. Tidak. Mata Jin Xiang yang melebar, dan dia meraung dengan enggan, tetapi dia tidak bisa memblokir serangan terengah-engah Lin Chen bahkan jika dia menggunakan senjata iblis. Pada saat ini, senjata iblis rusak, dan dia tidak memiliki alat pertahanan. Dia hanya punya waktu untuk mengaum dalam keengganan. Dengan satu suara, Lin Chen menyayat dadanya dengan pedang, dan darah segera mengalir ke bawah. Jin Xiangyang merasakan kekuatan hidupnya terkuras dengan cepat, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke bawah. Lin Chen melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk langsung mengambil cincin roh penyimpanan dari tubuh Jin Xiangyang, lalu dia memflash tubuhnya dan terbang langsung menuju tempat pemurnian darah. Faktanya, pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realem yang mengelilingi Lin Chen bukan hanya Jin Xiangyang, tetapi juga puluhan pembangkit tenaga listrik Baoyuan Realem lainnya. Namun, ketika Lin Chen berperang melawan Jin Xiangyang, orang-orang ini berdiri di samping dan menonton. Lin Chen memiliki kesempatan untuk campur tangan, dan kemudian Lin Chen membunuh Jin Xiangyang dengan kecepatan kilat dan langsung pergi, tanpa mereka punya waktu untuk menghentikannya. Hei, adik kecil, tunggu aku. Saat Lin Chen terbang dengan cepat, suara seorang pria paruh baya berprofil tinggi datang dari sisi lain. Lin Chen tidak bisa membantu tetapi melirik ke arah di mana pria paruh baya terkenal itu berada, dan melihat bahwa jenius iblis lain di akhir alam Baoyuan yang bertarung dengan pria paruh baya terkenal itu sedang sekarat dan ditahan oleh orang kuat alam iblis Baoyuan. Nafasnya lesu, jika tidak ditangani tepat waktu, saya takut saya akan mati di sini. Kekuatan bagus, Lin Chen mengangguk diam-diam. Jin Xiangyang yang bertarung dengannya hanya berada di tahap tengah alam Baoyuan, sedangkan Jin Tianyu yang bertarung dengan pria paruh baya terkenal berada di tahap akhir tahap Baoyuan. Dalam hal kekuatan, dia jauh lebih kuat dari Jin Xiangyang, tapi meski begitu, dia masih terluka parah oleh seorang pria paruh baya terkenal. Saya khawatir setelah pulih dari cederanya, kultivasinya akan terpengaruh dan dia akan jatuh ke tahap tengah alam Baoyuan. Demikian pula, pria paruh baya terkenal menghadapi situasi yang sama seperti Lin Chen. Alam Baoyuan klan iblis surgawi kuat lainnya di sekitarnya tidak dapat menghentikan pria paruh baya terkenal itu sama sekali. Muncul di depan Lin Chen dalam sekejap. Di samping. Adikku cukup bagus. Dalam waktu sesingkat itu, dia benar-benar membunuh seorang jenius iblis tingkat menengah di alam Baoyuan. Pria paruh baya terkenal, mengenakan jubah merah, berkata sambil melihat Lin Chen ke atas. Dan turun. Bab 538, Kejahatan Darah. Ketika pria paruh baya berprofil tinggi memandang Lin Chen juga melihat pria paruh baya berprofil tinggi. Pria paruh baya ini memiliki sosok ramping dan wajah halus. Jika bukan karena aura jahat yang terpancar dari tubuhnya dan pedang berat yang dipegangnya, dia akan terlihat seperti seorang sarjana. Lin Chen tidak membalas kata-kata pria paruh baya terkenal itu, tetapi menjaga jarak dari pria paruh baya terkenal itu. Lagi pula, dia tidak tahu siapa pria paruh baya ini, dan pria paruh baya terkenal itu tidak lemah sama sekali. Jika dia tiba-tiba marah, Lin Chen akan mendapat masalah. Melihat Lin Chen seperti ini, pria paruh baya berprofil tinggi tidak bisa menahan senyum aneh di wajahnya, dan berkata, "Adik, terkadang kamu harus menjadi orang terkenal, jadi jangan salahkan aku untuk itu membuatmu mendapat masalah sebelumnya. Menurutku kamu cukup baik. Ketika kamu datang ke sini, kamu mungkin ingin pergi ke tanah pemurnian darah, tetapi tanah pemurnian darah tidak dapat diakses oleh orang biasa, jadi sebaiknya kamu tidak pergi." Lin Chen tersenyum. Tidak ada tempat di dunia ini yang tidak bisa dikunjungi Lin Chen. Melihat penampilan Lin Chen, pria paruh baya terkenal berkata, "Sepertinya Anda tidak tahu banyak tentang tanah pemurnian darah. Sejauh yang Anda tahu, bahaya terbesar di tanah pemurnian darah mungkin adalah iblis darah, kan? Di lantai pertama darah iblis tingkat kedua dapat membunuh prajurit alam Dao sejati, dan iblis darah tingkat kedua dapat membunuh orang kuat dari alam Baoyuan." Lin Chen tertegun dan tidak tidak mau dia mengangguk sedikit. Apa yang dipelajari Zhuge Hong dan yang lainnya sebelumnya, dan apa yang dipelajari Lin Chen sendiri kemudian, adalah bahwa Blood Demon sangat kuat di tanah pemurnian darah. Di tanah pemurnian darah, bahaya terbesar juga adalah Blood Demon, dan tidak ada hal lain yang terjadi. Disebutkan. Kalau begitu kamu salah. Meskipun darah iblis di tanah pemurnian darah berbahaya, mereka bukanlah yang paling berbahaya. Bahaya sebenarnya adalah darah iblis di tanah pemurnian darah. Darah iblis ini sangat kuat, bahkan darah iblis yang paling lemah pun. Roh jahat juga memiliki kekuatan untuk membunuh orang-orang kuat di tahap awal alam Baoyuan.
roh jahat darah yang kuat bahkan dapat membunuh orang-orang kuat di puncak alam Baoyuan. Pria parubaya yang terkenal itu tampak seperti sedikit malu karena dia telah menyeret Lin Chen ke bawah sebelumnya. Jadi dia mengatakan ini jelaskan kepada Lin Chen, darah jahat muncul setiap 10 tahun sekali, dan tahun ini adalah tahun ketika kejahatan darah muncul. Terlebih lagi, Anda tidak tahu berapa banyak orang kuat alam Baoyuan yang telah berkumpul di tanah pemurnian darah sekarang. Jika tidak ada kekuatan besar di belakang untuk mendukung, jika Anda pergi sendiri, Anda mungkin sudah mati sebelum memasuki tanah pemurnian darah. Bahkan jika Anda memasuki tanah pemurnian darah, kamu masih akan ditelan oleh darah jahat. Dilahap oleh darah jahat. Hati Lin Chen bergerak, dan ada perasaan-perasaan yang sangat buruk. Pria parubaya terkenal itu mengangguk dan berkata, iblis darah memiliki bakat yang sangat tidak normal. Semakin banyak prajurit, iblis darah, dan bahkan iblis darah serupa yang mereka telan, semakin kuat jadinya. Bahkan ada penampilan di pemurnian darah mendarat beberapa dekade yang lalu. Dia menemukan kejahatan darah yang sebanding dengan penguasa alam nirvana. Akhirnya, seorang veteran kekuatan alam nirvana datang dan membunuh kejahatan darah itu. Semakin banyak kejahatan darah yang dimakan, semakin kuat jadinya. Ketika mencapai batas tertentu level, setelah mencapai level tertentu, bahkan dapat dibandingkan dengan kekuatan alam nirwana. Ini sungguh menakutkan. Pejuang manusia perlu berlatih dalam siklus. Bahkan iblis yang memiliki bakat khusus dalam misteri kematian juga perlu berlatih rajin. Dan kejahatan darah ini sebenarnya dengan bakat sesat seperti itu, kamu bisa meningkatkan kekuatanmu dengan langsung menelannya. Menurutku kamu cukup baik dan jenius. Itu sebabnya aku memberitahumu banyak hal. Jika kamu bersikeras untuk pergi ke tempat pemurnian darah, aku tidak akan menghentikanmu. Pria parubaya terkenal itu memiliki hati yang baik. Dia telah memberitahu Lin Chen begitu banyak, tetapi bagaimanapun juga, dia belum pernah bertemu Lin Chen. Bahkan jika dia menyeret Lin Chen ke bawah karena dia, apa yang dia lakukan? Dianggap yang paling baik hati dan benar. Terima kasih telah mengingatkan saya bahwa tanah pemurnian darah sangat berbahaya, tetapi jika Anda takut dengan kesulitan ini, mengapa terus berlatih? Lebih baik kembali dan hidup nyaman kehidupan. Kata Lin Chen. Yang dia kejar adalah puncak seni bela diri. Lin Chen tidak lagi terbiasa dengan kehidupan biasa. Pria parubaya berprofil tinggi itu menangkupkan tangannya ke arah Lin Chen, dan dengan sekejap tubuhnya, dia hendak terbang menuju tempat pemurnian darah. Bunuh anggota klan iblisku hanya ingin pergi, bagaimana bisa ada hal yang sangat bagus di dunia ini. Pria parubaya terkenal itu belum secara resmi pergi. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar, dan dia melihat Jin Xiaoyu dan seorang jenius muda lainnya di akhir alam Baoyuan terbang dengan cepat menuju Lin Chen dan pria parubaya terkenal itu. Pria tua. Jin Xiaoyu hanya marah. Gila, dia awalnya berpikir bahwa Jin Xiangyang dan Jin Tianyu akan mampu menghadapi dua orang kuat di tahap tengah alam Baoyuan umat manusia, tetapi dia tidak menyangka itu setelah pertempuran, lawannya tidak terluka, tetapi salah satu dari Jin Xiangyang dan Jin Tianyu meninggal dan yang lainnya terluka parah. Dia akan segera mati. Tanpa dua orang ini, Jin Xiaoyu dan seorang pemuda lainnya di tahap akhir alam Baoyuan akan menumpahkan darah memurnikan tanah, dan kemungkinan mendapatkan potongan-potongan buku rahasia kuno jauh lebih kecil. Apakah kamu di sini untuk mati? Pria parubaya berprofil tinggi itu sedikit mengernyit, jelas tidak ingin terus bertarung di sini. Ayo pergi. Lin Chen melirik Jin Xiaoyu dan keduanya, mengatakan sesuatu, dan terbang langsung ke arah lain. Oke, selamat tinggal. Pria parubaya berprofil tinggi itu mengatakan sesuatu yang serius kepada Lin Chen, dan kemudian dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah pesawat besar. Dia melintas dan memasuki pesawat. Dia baru saja memasuki pesawat. Pesawat dia segera terbang menuju tanah pemurnian darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Kecepatannya sangat cepat bahkan jika Lin Chen terbang dengan energi sejatinya, akan sulit untuk mengejarnya. Pesawat bermutu tinggi. Lin Chen melirik ke arah di mana pria parubaya berprofil tinggi itu pergi dengan terkejut. Pesawat raksasa yang dikeluarkan oleh pria parubaya berprofil tinggi itu jelas merupakan pesawat bermutu tinggi, jika tidak maka tidak akan terjadi. Sangat cepat. Ini mengejutkan Lin Chen. Pesawat kelas rendah ada dua pesawat di ring penyimpanan Lin Chen, tetapi dia adalah satu-satunya yang tidak memiliki pesawat kelas menengah atau tinggi, tetapi kelas menengah dan tinggi pesawat kelas pasti sangat langka dan mahal. Seorang pria parubaya berprofil tinggi memiliki pesawat kelas tinggi, lalu, orang ini memiliki petualangan atau memiliki latar belakang yang luar biasa. Lin Chen tidak tahu mengapa dia memiliki pesawat yang rendah.
pesawat kelas atas, tapi dia tahu satu hal. Pria paruh baya kelas atas pergi dengan pesawat kelas atas, jadi sekarang dia satu-satunya ras manusia yang tersisa di sini. Dan baru saja dia dan pria paruh baya kelas atas manusia membunuh seorang jenius iblis sendirian. Akankah Jin Xiaoyu dan yang lainnya yang datang sekarang membiarkannya pergi? Tidak ada keraguan bahwa kemarahan Jin Xiaoyu dan yang lainnya akan dilampiaskan pada Lin Chen, lagi pula, mereka tidak dapat mengejar ketertinggalannya. Pria paruh baya yang terkenal. Lin Chen tidak ragu sama sekali, berbalik, dan segera terbang cepat menuju tempat pemurnian darah. Namun, Lin Chen tidak memiliki pesawat bermutu tinggi, dia hanya bisa terbang dengan energi sejati, namun dari segi kecepatan, meskipun kecepatan terbang Lin Chen dengan esensi sejati lebih cepat dibandingkan dengan pesawat kelas rendah, harap. Pesawat bermutu tinggi sangat langka, dan jauh lebih baik daripada pesawat bermutu rendah. Lin Chen terbang dengan energi sejati, dan kecepatannya tidak secepat pesawat bermutu tinggi milik pria paruh baya berprofil tinggi. Tinggalkan aku sendiri. Jin Xiaoyu melihat pria paruh baya berprofil tinggi itu menghilang dalam sekejap mata. Dia dipenuhi amarah dan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada manusia muda yang tersisa. Lagi pula, orang tengah berprofil tinggi pria tua itu terlalu cepat untuk dia kejar. Pada saat yang sama dengan suara Jin Xiaoyu jatuh, di sisi lain, lusinan pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan klan iblis surgawi naik ke langit dan bergegas ke depan Lin Chen dengan kecepatan yang sangat cepat, benar-benar menghalangi jalannya. Untuk sementara waktu, Lin Chen dikelilingi oleh pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan dari suku iblis surgawi, berjumlah ratusan. Meskipun mereka hanya beberapa master alam Baoyuan awal, jika mereka semua membidik Lin Chen, maka Lin Chen juga mungkin mati, kecuali kekuatan Lin Chen mencapai tingkat yang dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Lin Chen dikelilingi oleh orang-orang kuat dari klan iblis surgawi. Orang-orang klan iblis surgawi ini telah melihat Lin Chen membunuh Jin Xiangyang dan Jin Tianyu sebelumnya, jadi mereka tidak berani ceroboh. Mereka semua dalam keadaan tubuh iblis yang berubah. Tiba-tiba energi iblis yang mengerikan bergulir, dan Lin Chen berada di tengah energi iblis yang mengerikan ini. Lin Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang meteorit lagi. Pedang langit meteor. Kenapa pedang langit meteor Gao Yuji ada di tanganmu? Dengan desisan, Jin Xiaoyu muncul tepat di depan Lin Chen, sementara orang kuat lainnya di mendiang alam Baoyuan berdiri di belakang Lin Chen. Ketika Jin Xiaoyu melihat meteor Sky Sword di tangan Lin Chen, ekspresinya berubah dan menjadi semakin sulit untuk dilihat. Sebaiknya kau menanyakan pertanyaan ini pada Gao Yuji sendiri, kata Lin Chen ringan. Tingkat budidaya Jin Xiaoyu memang lebih tinggi dari Jin Xiangyang dan Gao Yuji. Jika sebelumnya, Lin Chen pasti bukan lawan Jin Xiaoyu, tapi sekarang tingkat budidaya Lin Chen dan pemahaman tentang maksud pedang penghancuran dan maksud pedang waktu telah menjadi lebih baik. Semuanya membaik dibandingkan dengan beberapa bulan lalu, perbedaan kekuatannya sudah sangat besar. Saat berbicara, hati Lin Chen bergerak, dan saat berikutnya dia melihat pedang Cixia muncul ribuan meter darinya. Hah! Hati para pembangkit tenaga listrik alam Baoyuan klan iblis surgawi di sekitarnya semuanya melonjak. Perhatian mereka sedikit tertarik oleh pedang Cixia, tetapi sebelum mereka dapat melihat lebih dekat pada pedang Cixia, saat berikutnya. Puf 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 engah. Selusin suara tumpul terdengar setiap kali suara seperti itu terdengar, awan kabut darah tiba-tiba naik di udara, serta suara pelan yang teredam. Jin Xiaoyu mengangkat alisnya, melirik ke belakang, dan melihat cahaya pedang terbang dengan cepat di belakangnya. Cahaya pedang ini sangat cepat bahkan dia hampir tidak bisa melihat jejak cahaya dan bayangan. Dia mengetahuinya tanpa berpikir. Cahaya pedang ini adalah pedang Cixia yang baru saja diambil Lin Chen. Kecepatan yang sangat cepat. Jin Xiaoyu tampak kaget dan marah. Yang mengejutkannya adalah Lin Chen telah mempraktikkan teknik pengendalian senjata sedemikian rupa sehingga dia hampir membunuh satu orang dalam setengah langkah. Teknik pengendalian senjata tidak jarang terjadi di dalam klan iblis, dan banyak orang meskipun ada banyak orang yang telah mempraktikkannya, tidak banyak yang berhasil mempraktikkannya. Meskipun Jin Xiaoyu tahu bahwa ada teknik pengendalian senjata seperti itu, seni senjata tidak terlalu membantunya, jadi dia tidak mempraktikkannya. Yang membuatnya marah adalah hanya dalam beberapa saat, Lin Chen membunuh puluhan ahli alam pemegang Yuan dari suku iblis surgawi miliknya. Anda harus tahu bahwa tidak mudah bagi klan iblis untuk membina orang kuat di tahap awal alam Baoyuan. Menggunakan taktik senjata untuk langsung membunuh selusin orang kuat di tahap awal alam Yuan Bao, kecepatan ini bahkan mengejutkan Lin Chen, tapi dia lebih senang. Ini hanya taktik senjata tingkat pertama. Jika dia telah mengembangkan taktik senjata Royal Weapon Art ke Mysterious Weaponry level kedua,
atau bahkan ke level ketiga, maka dia bisa menggunakan Art of Artifact Control lagi. Jika dia tidak mengambil tindakan, hanya dengan mengendalikan pedang terbang, dia akan bisa membunuh orang-orang di tahap tengah alam Baoyuan, dan bahkan master alam Baoyuan orang yang kuat di alam Yuan akhir. Namun, budidaya artefak kekaisaran tidak semudah itu, bahkan Lin Chen perlu waktu untuk menenangkan diri. Prioritas utama adalah pergi dari sini dulu, jika tidak, jika Jin Xiaoyu terus menahannya seperti ini, begitu master alam pemilik Yuan kuat dari klan iblis surgawi tiba, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bab